Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Cek Gunawan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta rekan-rekan seperjuangan kelas malam yang saya cintai juga saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kelas malam pada hari ini. Oke, baiklah teman-teman. Pada malam ini kita akan mempelajari materi terakhir mengenai peranan etika dalam bisnis. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 12 yang telah mempersiapkan bahan topik kita di pertemuan kali ini. Yang pertama ada Rahmawati, yang kedua Ihsan Maulana, yang ketiga Elvira Stefani, yang keempat Ayu Utari, yang kelima Siti Hanafah Anggraini, yang keenam Suci Patmawati, yang ketujuh Neng Siti Hamidah, yang kedelapan Muhammad Iqbal, yang kesembilan Muhammad Rafatullah, yang kesepuluh Dian Yunita Rahayu, dan yang terakhir adalah saya Nurul Fadilah sebagai moderator yang akan memandu alur diskusi kita pada malam ini. Hadirin yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafatullah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai bisnis berlangsung dalam konteks moral. Ternyata semakin maju suatu masyarakat, semakin erat pula ketergantungan ekonomi antar individu dalam masyarakat tersebut. Bisnis merupakan unsur yang sangat penting dalam masyarakat modern. Namun, walaupun bisnis adalah fenomena sosial fundamental, tidak dapat dipisahkan dari norma-norma sosial yang berlaku, termasuk aturan-aturan moral. Adapun mitos mengenai bisnis amoral, terdapat pandangan-pandangan yang masih menolak hubungan antara etika dan bisnis. Salah satunya adalah mitos tentang bisnis yang dianggap amoral. Pandangan ini menyamakan bisnis dengan matahari yang memancarkan cahaya dan panas, tanpa memperhatikan etika. Mereka berpendapat bahwa bisnis yang berkutat pada tugas-tugasnya seperti jual beli, produksi, dan mencari keuntungan, tanpa mempertimbangkan aspek etika atau moralitas. Pandangan bahwa bisnis itu netral terhadap moralitas atau amoral adalah mitos yang telah banyak ditinggalkan. Nilai-nilai moral menjadi semakin penting dalam konteks bisnis. Terdapat 3 indikator yang menunjukkan penolakan terhadap pandangan amoral ini dalam masyarakat. Yang pertama yaitu skandal-skandal bisnis seringkali menjadi berita utama media massa, menunjukkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan aspek moralitas dalam bisnis. Yang kedua yaitu banyak LSM, terutama LSM konsumen dan LSM yang peduli dengan lingkungan, mulai mengawasi dan mengkritik praktik bisnis yang berkaitan dengan etika. Dan yang ketiga yaitu bisnis mulai memperhatikan dimensi etis dalam aktivitas mereka. Ini terlihat dari berbagai refleksi dan diskusi mengenai etika bisnis via konferensi, seminar, artikel di surat kabar, serta adanya banyak kode etik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Jadi, pandangan bahwa bisnis beroperasi tanpa memperhatikan etika tidak lagi sesuai dan semakin terbantah dalam masyarakat modern, yang semakin menyadari betapa pentingnya etika dalam konteks bisnis. Materi selanjutnya yaitu mengapa bisnis harus berlaku etis. Dalam perusahaan sendiri, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan hubungan yang adil dan sehat, sehingga mendorong sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, juga menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi. Ada 3 alasan utama yang mendasari kenapa sih bisnis itu harus berlaku etis. Yang pertama ada perspektif agama. Dalam konteks bisnis, setiap pelaku bisnis akan dipandu oleh nilai-nilai moral berdasarkan kepercayaannya masing-masing, di mana Tuhan akan menilai perbuatan-perbuatan manusia, menghukum kejahatan, dan memberikan penghargaan atas kebaikan kita. Yang kedua, karena kontak sosial. Berarti kita sepakat untuk mematuhi norma dan nilai-nilai yang berlaku, yang dikaitkan dengan moralitas, yang berperan sebagai pelumas, yang membuat aktivitas bisnis dan seluruh aspek kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar, dan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan individu-individu
dalam dunia bisnis dan seluruh masyarakat. Yang ketiga, karena keutamaan. Seseorang yang berperilaku etis dianggap baik secara keseluruhan karena menjalankan pekerjaannya dengan baik dan jujur. Yang selanjutnya yaitu manfaat mematuhi kode etik perusahaan. Sebelum itu, kode etik perusahaan sendiri adalah seperangkat pedoman internal yang mengikat di lingkungan perusahaan yang mencakup nilai-nilai, etika bisnis, etika kerja, dan norma-norma terkait kepatutan serta kepatuhan kita terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menerapkan etika bisnis sendiri dalam perusahaan, perusahaan dapat membentuk karakter dan perilaku para pekerja menjadi dasar untuk bersikap profesional dan bertindak positif. Manfaat mematuhi kode etik di perusahaan. Sebenarnya ada banyak, cuman yang saya akan bahas ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan reputasi karyawan. Dengan berperilaku baik dan memegang nilai-nilai moral, perusahaan dapat membangun reputasi yang positif. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karena dengan menerapkan etika perusahaan, mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu memelihara kepuasan pelanggan. Perusahaan yang menjalankan etika bisnisnya dengan baik, maka akan mendapatkan penilaian positif dari pelanggannya. Karena menjaga tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan pelayanan dan kinerja yang dilakukan. Yang keempat ada memperkuat hubungan dengan stakeholder. Karena etika bisnis membantu membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak yang terkait melalui hubungan yang baik yang nantinya menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Prinsip-prinsip moral yang diterapkan di perusahaan menciptakan karyawan untuk berkontribusi secara positif tanpa memandang latar belakang seseorang. Selanjutnya yaitu dengan cara penyusunan kode etik di perusahaan. Penyusunan kode etik di perusahaan melibatkan berbagai tahap dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam menentukan aturan dan pedoman tertentu. Kode etik dalam perusahaan bisa sangat berbeda dengan kode etik yang berlaku di lembaga pemerintahan, sehingga perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik. Yang pertama ada langkah-langkah menyusun kode etik, yaitu dengan menentukan norma-norma, pertimbangan nilai dan budaya, konsultasi dengan meminta pendapat untuk kode etik yang baik dan benar, keterlibatan lebih banyak pihak, dan perkuat proses penyusunan kode etik. Yang kelima, menyusun ruang lingkup dan batasan kode etik untuk mengklarifikasi perilaku yang sudah diatur. Selanjutnya yang terakhir, penjelasan pelanggaran, yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas konsekuensinya dari pelanggaran kode etik agar semua pihak memahami aturan dan konsekuensinya. Selanjutnya yang kedua, ada penerapan kode etik di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, kode etik umumnya dikelola oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource. Mereka bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan menerapkan kode etik di lingkungan perusahaan, serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran kode etik jika terjadi. Ada berbagai media yang digunakan untuk mengimplementasikan kode etik, termasuk video, banner, media interaktif lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan perusahaan memiliki budaya yang positif dan menjaga hubungan yang dinamis serta harmonis. Selanjutnya yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi kode etik. Pengawasan ini bertujuan untuk mengontrol dan memastikan bahwa penerapan kode etik dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar kode etik tetap ditaati perusahaan untuk membangun citra yang profesional dan positif. Setelah kode etik diterapkan, penting untuk melakukan evaluasi untuk menilai apakah ketentuannya telah dijalankan dengan baik atau apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penilaiannya. Data yang diperoleh dari survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan dan penilaian terhadap kode etik yang ada. Kode etik
good business atau etika baik, bisnis baik. Artinya, etika ini menjadi dasar untuk segala tindakan dalam berbisnis. Etika sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam elemen-elemen bisnis. Seperti salah satunya yaitu perusahaan dengan konsumen. Elemen-elemen ini harus menerapkan etika agar kepercayaan satu sama lain dapat terjaga dengan baik. Tentunya, jika perusahaan menerapkan etika yang baik, maka akan berpengaruh pada bisnis yang baik pula. Menurut pandangan Yunani kuno, etika berasal dari kata etikos yang merujuk pada timbulnya kebiasaan. Sedangkan menurut Wahyu dan Australia pada tahun 2006, etika adalah cabang utama yang mempelajari nilai atau kualitas dan mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, serta tanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi misi yang dimilikinya. Yang kedua, ada unity atau kesatuan. Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dalam keteraturan dan menyeluruh. Yang ketiga ada kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat ada kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Selanjutnya ada prinsip keadilan, keseimbangan atau equilibrium. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dalam sistem bisnis. Contohnya, seperti upah yang adil kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. Yang terakhir ada tanggung jawab atau responsibility. Artinya pelaku bisnis harus memiliki sikap tanggung jawab. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam bisnis tersebut. Selanjutnya ada bisnis yang berlandaskan etika, di mana bisnis ini menonjolkan nilai-nilai moral yang berasal dari hati nurani, norma, dan empati. Berikut ada beberapa karakteristik utama yang dapat dikenali dari bisnis yang berkualitas. Baik, yang pertama ada penciptaan nilai berkelanjutan, di mana bisnis ini unggul berfokus pada menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak terlibat, bukan hanya pemegang saham saja, tetapi mereka juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan mereka. Yang kedua, ada etika dalam praktik bisnis, di mana bisnis ini unggul beroperasi dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang ketat. Mereka juga tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, korupsi, dan eksploitasi. Yang ketiga, ada perhatian terhadap pemangku kepentingan, atau sering disebut juga stakeholder, di mana mereka menyadari bahwa bisnis bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat, ada pengembangan potensi karyawan, di mana bisnis ini unggul menghargai karyawan mereka sebagai aset berharga dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Mereka juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan karyawan. Yang kelima ada kolaborasi bisnis, di mana bisnis ini unggul sering berkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi nirlaba, pemerintah, dan komunitas, untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar. Yang keenam, ada peningkatan berkelanjutan. Mereka selalu berusaha untuk meningkatkan praktik bisnis, termasuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Yang ketujuh, ada transparansi dan akuntabilitas, di mana bisnis ini unggul transparan tentang praktik bisnis mereka dan siap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka juga mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka.
Yang kedelapan, ada inovasi berkelanjutan. Mereka juga mendorong inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dari segi kualitas maupun dampak positifnya. Yang terakhir ada ciptakan produk dan layanan yang meningkatkan kebahagiaan, yaitu bisnis yang unggul secara langsung atau tidak langsung menciptakan produk dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan pelanggan mereka. Bisnis yang berkualitas juga tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin mereka juga mengintegrasikan etika, tanggung jawab sosial, dan pemikiran jangka panjang dalam semua aspek operasi mereka. Selain itu, bisnis yang berkualitas juga memerlukan strategi yang penting untuk mencapai tujuan bisnis yang baik. Berikut beberapa strategi tersebut menurut Daniel Goleman tahun 2015. Yang pertama, ada mengoptimalkan dampak positif. Yang kedua, ada keberlanjutan. Yang ketiga, ada kepemimpinan dan visi. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, ada pertumbuhan dan pengembangan. Baik, itulah keseluruhan materi dari peranan etika dalam bisnis sekaligus menjadi materi penutup di perkuliahan ini. Untuk itu, kesimpulan dari keseluruhan materi dapat disimpulkan bahwa usaha untuk meningkatkan manajemen dan bisnis saat ini belum sepenuhnya memperhatikan etika bisnis. Meskipun peran etika mulai diakui, bisnis merupakan unsur penting dalam masyarakat modern. Namun seringkali aspek etis dalam bisnis diabaikan. Masyarakat semakin kritis terhadap etika bisnis, terlihat dari berbagai forum seperti konferensi, seminar, dan artikel di surat kabar yang membahas etika bisnis. Perusahaan harus menjaga etika bisnis dalam segala aspek, baik dari sudut pandang kelompok maupun individu. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat membentuk karakter dan perilaku karyawan, baik yang bekerja di dalam maupun di luar perusahaan, serta menjadi dasar dalam bekerja secara profesional dan bermoral. Penggunaan kode etik dalam bisnis internasional membantu perusahaan bertahan dan membangun reputasi yang baik. Baik, sekian kesimpulan sekaligus penutup diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah bersedia hadir, juga kepada rekan-rekan kelompok 12 yang sudah share pemahamannya kepada kita semua. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.